Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igustinura Arya, seorang mahasiswa dari Primakari University, Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat berdasarkan tujuan tugas proyek penilaian UAS dan juga sekedar membagikan materi yang telah saya dapatkan selama menempuh mata kuliah jaringan komputer pada semester ini. Mengenai topik yang akan kita bahas, kita akan membahas topik mengenai perintah dasar yang terdapat pada sistem operasi Linux. Saat membahas mengenai perintah yang terdapat pada sistem operasi Linux, maka kita tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya CLI atau kepanjangannya Command Line Interface. Lantas apa itu CLI? Sekarang coba bayangkan kamu sedang berbicara kepada komputer. Alih-alih menggunakan mouse untuk mengklik icon atau tombol di layar, kamu memilih untuk menggunakan keyboard dalam memberikan perintah yang kamu inginkan. Jadi, secara sederhana, CLI adalah cara kita berkomunikasi kepada komputer dengan mengetikkan perintah dalam bentuk teks. Kalau untuk itu saja, mengapa kita perlu repot-repot untuk menggunakan CLI? Nah, berikut adalah beberapa keuntungan dan alasan mengapa kita menggunakan CLI. Yang pertama, memberikan kita kontrol yang lebih. Dengan menggunakan CLI, kamu diberikan kontrol lebih terhadap komputer. Kamu bisa memberikan perintah yang lebih spesifik, bahkan lebih dari yang dapat kamu lakukan dengan hanya mengklik mouse. Nah, sekarang kita akan beralih ke perintah dasar yang dimiliki oleh sistem operasi Linux. Perintah dasar yang dimiliki oleh sistem operasi Linux yang pertama yang akan kita bahas adalah PWD atau dengan kepanjangan Print Working Directory. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan di mana kita berada atau direktori di mana kita berada saat ini. Sekarang saya akan contohkan cara penggunaannya. Kita tinggal mengetikkan pwd lalu menekan enter. Nah, kita akan ditampilkan bahwa kita saat ini berada di halaman home lalu di direktori Ubuntu. Contoh yang kedua adalah ls atau list. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi dari direktori. Kita tinggal mengetikkan ls lalu enter. Nah, maka akan ditampilkan semua daftar isi yang terdapat pada direktori saat ini. Jadi pada direktori saat ini terdapat direktori lainnya, yakni desktop, dokumen, download, musik, share, dan sebagainya. Kita coba selanjutnya, perintah yang ketiga adalah cd atau change directory. Jadi perintah ini digunakan untuk kita berpindah dari direktori saat ini ke direktori tujuan yang kita inginkan. Misalnya, sebelumnya kita sudah melihat daftar direktori yang terdapat pada direktori Ubuntu. Misalnya kita ingin melihat atau misalnya kita ingin berpindah ke salah satu direktori yang ada di folder Ubuntu, misalnya ke direktori download. Lalu coba kita menampilkan isi dari direktori tersebut. Terdapat kesalahan. Nah, pada direktori ini
mungkin tidak memiliki isi di dalamnya, maka tidak menampilkan apapun. Perintah selanjutnya adalah cd atau change directory. Perintah ini digunakan untuk kita berpindah dari direktori saat ini ke direktori tujuan. Contoh penggunaannya seperti berikut ini. cd lalu misalnya kita masih di dalam suatu direktori, kita mau keluar ke atas level tingkat atasnya direktori yang kita berada saat ini, kita tinggal kita keluar dari suatu direktori. Namun bagaimana jika kita ingin memasuki suatu direktori, kita tinggal mengetikkan nama direktori dengan awalan titik slash. Perintah selanjutnya adalah add atau make directory. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru. Cara penggunaannya mkdir lalu nama direktori yang kita inginkan. Misalnya kita ingin memberi nama lalu kita dapat membuatnya lagi dari folder 2. Kita juga dapat membuat direktori lagi di dalam satu direktori. Misalnya kita membuat direktori baru di dalam direktori folder 1. Jadi kita hanya perlu pindah masuk ke dalam direktori yang ingin kita tuju. Di sini folder 1. Kemudian kita bisa membuat direktori yang diinginkan. Perintah selanjutnya adalah remove directory. Perintah ini digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Di sini ditekankan bahwa menghapus sebuah direktori yang kosong atau isinya. Mengapa demikian? Karena kita ingin menghapus direktori yang sudah diisi, maka cara menghapusnya berbeda. Misalnya kita buat lagi satu direktori baru ya. Dan kita ingin menghapus direktori yang kita buat barusan karena kita merasa tidak ada relevan. Karena kita merasa bahwa direktori tersebut tidak kita butuhkan. Untuk mengecek apakah direktori telah kita hapus, kita bisa menggunakan ls kembali. Dapat dilihat bahwa direktori 1_2 telah tidak ada atau telah kita hapus. Perintah selanjutnya adalah search. Perintah ini digunakan untuk membuat file kosong baru. Cara penggunaannya search lalu nama filenya. Misalnya file 1.
pada saat menggunakan pada saat kita menggunakan Start, di sini kita hanya membuat file kosongan, bukan file dengan isi, atau file yang berisi. Nah, untuk mengisi sebuah file, maka diperlukan perintah selanjutnya. Jadi perintah selanjutnya ialah nano. Perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam editor nano yang kita gunakan untuk mengedit isi file. Cara penggunaannya nano, lalu nama file yang kita ingin isi atau ingin kita edit. Sini kita menggunakan file, lalu kita bisa mengisi file ini atau file yang kita ingin isi dengan konten yang kita ingini, sama hello seperti ini. Lalu bagaimana cara kita keluar dari text editor nano ini? Kita bisa lihat di bawah seperti perintah-perintah yang dapat kita lakukan untuk keluar dan menyimpan isi yang telah kita untuk keluar dan menyimpan pembaruan yang kita telah lakukan ke suatu file, kita bisa menggunakan Ctrl O. Nah, di sini kita bisa memberikan nama pada file yang telah kita tulis. Dan sebelumnya saya lupa memberikan ekstensi filenya. Sekarang saya akan memberikannya. Yang satu itu, lalu kita bisa klik enter. Nah, kemudian akan meminta persetujuan apakah kita ingin menyimpan file dengan nama yang berbeda. Karena kita ingin menyimpan filenya dengan nama yang baru, maka kita biaskan. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita lihat terlebih dahulu, karena kita telah membuat file dengan nama yang baru. Nah, kemudian saya ingin mencoba untuk menghapus file yang ada dapat dilihat terdapat dua file pada direktori folder 1. Yang pertama file 1 yang kita melakukan kesalahan, kedua file 1 txt, kedua folder 1_1. Nah, bagaimana cara kita melihat isi file? Nah, bagaimana cara kita menampilkan isi file? Bisa kita memerlukan perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya ini adalah cat atau concatenate. Cara penggunaannya kita tinggal mengetikkan cat lalu nama filenya. Lalu kita dapat klik enter. Nah, di sini akan menampilkan isi file langsung pada terminal. Menampilkan isi file langsung pada terminal.
Nah, perintah selanjutnya adalah cp atau copy. Jadi perintah ini kita gunakan untuk mengalih file atau directory. Penggunaannya misalnya saya ingin mengalih file satu txt maka kita tinggal cp nama filenya txt lalu kemudian nama file barunya. Lalu kita bisa menampilkan isi dari directory folder 1 dengan perintah ls. Nah, dapat dilihat bahwa file 1.txt sudah tercopy menjadi file 1_1.txt. Bagaimana cara kita mengcopy directory? Hampir hampir serupa dengan cara mengcopy file. Penggunaannya cp folder tersebut kemudian nama directory barunya. Nah, untuk mengcopy sebuah directory kita memerlukan flag tambahan, yakni strip r atau recursive. Mengapa kita perlu ini? Karena cara kerja untuk kita mengcopy sebuah directory adalah dengan melakukan recursive atau pengulangan. Jadi di sini kita melakukan pengulangan. Contoh penggunaannya cp strip r, itu juga kita bisa strip recursive folder 1 jadi folder 40 Nah, dapat dilihat kita bisa lakukan copy directory menggunakan flag tambahan yakni strip r. Kita lihat apakah berhasil melakukan copy directory. Kita bisa melakukan proses. Kita lihat bahwa copy directory berhasil dilakukan. Perintah selanjutnya adalah nv atau move. Perintah ini digunakan untuk mengedit file atau perintah ini digunakan untuk memindahkan atau mengedit nama file atau directory. Jadi penggunaannya nf, misalnya kita ingin memindahkan file 1_1.txt ke dalam folder 1_1. Jadi kita tinggal mengetikkan nv file 1_1 dan tujuan lokasi di mana kita memindahkannya. Jadi kita tinggal mengetikkan folder 1_1. Nah, dapat dilihat bahwa file 1_1.txt telah hilang dari directory folder 1. Dan saat ini berada pada directory folder 1_1. Nah, perintah selanjutnya adalah rm atau remove. Perintah ini digunakan untuk menghapus
Karena ini digunakan untuk menghapus file atau directory. Nah, penggunaannya cukup sederhana. Ini rm lalu nama filenya. Misalnya kita ingin menghapus file satuan tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa file satuan txt telah berhasil kita hapus. Lalu bagaimana cara kita menghapus directory? Hampir selesai dengan perintah cp. Kita membutuhkan flag tambahan yakni recursive untuk melakukan recursive terhadap directory yang kita inginkan. Dapat kita lihat bahwa kita sudah berhasil menghapus directory folder 1.1. Perintah selanjutnya adalah perintah sudo. Karena ini digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak super user atau super user. Nah, ketika kita hanya mengetikkan sudo, maka akan ada perintah-perintah yang didukung untuk dilakukan pada hak kita sebagai user. Nah, perintah selanjutnya adalah sudo apt install. Perintah ini termasuk perintah turunan dari perintah sudo atau perintah yang dapat diakses oleh super user. Dan penggunaannya cukup sederhana. Kita tinggal perlu mengetikkan sudo apt install dan kemudian nama package yang ingin kita install. Misalnya kita ingin menginstal NetTools. Maka kita tinggal mengklikkan enter, maka proses instalasi dari package yang kita inginkan sedang dilakukan. Nah, proses instalasi sudah selesai, maka kita dapat menggunakan package yang telah kita install sesuai dengan kegunaannya. Perintah selanjutnya adalah sudo apt remove. Perintah ini digunakan untuk uninstall paket. Perintah ini digunakan untuk uninstall package yang telah kita install sebelumnya. Cara penggunaannya kurang lebih sama dengan perintah sudo apt install. Misalnya kita ingin mencoba untuk menguninstall package yang telah kita install sebelumnya, yakni NetTools. Nah, proses instalasi sedang berjalan dan kita dimintakan persetujuan apakah ingin melanjutkan proses instalasi. Kita akan dimintai persetujuan apakah kita ingin melanjutkan proses uninstall package. Kita klik no karena kita belum ingin menguninstall package yang telah kita install. Selanjutnya terdapat perintah sudo apt push. Jadi perintah ini kurang lebih sama dengan perintah sudo apt remove. Yang membedakannya kita menguninstall package
beserta file konfigurasinya beserta file yang terdapat dalam rootnya. Nah, uninstall proses uninstall sedang berjalan dan juga dimintai persetujuan apakah ingin melanjutkan proses uninstall. Kita kembali ketikkan no end. Nah, perintah selanjutnya adalah if config. Perintah ini digunakan untuk menampilkan dan melakukan konfigurasi terhadap interface jaringan. Syarat penggunaannya sangat sederhana. Kita tinggal mengetikkan if config lalu enter. Nah, maka akan ditampilkan seluruh informasi mengenai interface jaringan. Perintah selanjutnya adalah perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas ke host lain. Cara penggunaannya ping lalu nama host yang misalnya kita ingin melakukan uji coba koneksi ke host google.com. Nah, maka akan menampilkan proses atau jalannya koneksi ke tujuan host yang kita inginkan. Untuk keluar dari proses ini, kita bisa menekan tombol Ctrl C. Bisa proses pengujiannya akan dihentikan dan kembali ke kursor utama. Sedikit tips yang dapat saya sampaikan, kita bisa melakukan semuanya tadi. Kita dapat melakukan seperti copy, move, dan remove dalam direktori utama. Atau saya contohkan, misalnya saat ini kita berada di direktori atau posisi kita berada di home/ubuntu. Apa yang dimaksud tadi yang saya ucapkan, kita bisa melakukan copy, move, atau remove di direktori saat ini tanpa kita masuk ke direktori di dalamnya seperti yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi misalnya kita telah mengetahui bahwa terdapat folder satu di dalam dokumen, terdapat folder satu di dalam direktori dokumen. Jadi misalnya kita ingin mengubah namanya, kita dapat lakukan pada direktori ini. Jadi mv documents folder 1, kemudian nama barunya. Nah, yang kita dapat lihat setelah berhasil melakukan pengubahan nama terhadap direktori folder 1 menjadi folder 2. Dengan menggunakan cara ini kita dapat dengan mudah, cepat, dan efisien melakukan perintah-perintah
pada sistem operasi Linux Ubuntu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan informasi dalam penyampaian. Mohon maaf jika terdapat sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan informasi dalam penyampaian materi. Sampai ketemu di video berikutnya.